eksaminasi tersebut nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi kalau kami tegaskan benar. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Syaratnya, saudari Tio harus menyebutkan keterlibatan saya. Apa yang disampaikan oleh saudari Tio tersebut dilakukan di bawah sumpah. Sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tangannya itu berada di atas, di bawahnya Al-Quran, kitab suci. Tidak hanya itu, saudari Tio juga diminta untuk menyebut orang-orang di lingkaran pertama Ibu Megawati Soekarno Putri agar bisa dibidik para penyidik tersebut. Ini baru disampaikan kemarin ya di dalam keterangan resmi. Demi melancarkan aksinya, saudara Rosa Purbakti sampai menggebrak meja dan mendesak untuk mengganti penasihat hukum Tio. Puncak intimidasi saudari Tio adalah bahwa yang bersangkutan dikenakan cekal bersama suaminya untuk tidak bisa berobat ke luar negeri akibat kanker yang dideritanya. Padahal jauh sebelum kasus ini naik lagi ke permukaan, saudari Tio sudah berulang kali berobat ke Guangzhou bagi penyembuhan penyakitnya. Namun agenda kemanusiaan ini pun diabaikan oleh saudara Rosa Purbakti. Saya meyakini jika saudari Tio mengikuti kemauan saudara Rosa, maka pencekalan itu pasti tidak akan terjadi. Jadi bisa sekitar 2014-2015 saat itu Pak Dahlan Iskan juga mengalami hal yang sama. Beliau bertemu dengan Bu Mega karena saat itu juga ada persoalan hukum, minta dibantu agar bisa berobat ke luar negeri. Maka demi kemanusiaan, Ibu Mega lalu mengulurkan tangannya dan meminta saya untuk bertemu dengan Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla dan bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM saat itu Pak Lauli, agar kemanusiaan inilah yang harus berbicara. Tetapi ini kemanusiaan ini sepertinya tertutup dalam diri saudara Rosa Purbakti. Berbagai fakta di atas semakin menunjukkan kuatnya agenda politik terhadap kasus yang menimpa saya. Bayangkan, terhadap saudari Tio yang sudah bersikap kooperatif saja, masih diintimidasi seperti itu. Hal yang sama juga terjadi untuk pemeriksaan saksi Doni Istiqomah, Kusnadi, dan lain-lain. Bukankah tindakan saudara Rosa tersebut justru mencederai hukum yang seharusnya berperi kemanusiaan, penuh etika, hati nurani, dan berkeadilan? Betul tidak? Apakah tindakan saudara Rosa itu dapat dibenarkan? Bukankah tindakan saudara Rosa tersebut justru merusak dan marwah serta nama baik dari KPK itu? Jadi kita ini bangsa berpancasila, ada sila kemanusiaan di dalamnya. Masa itu kemudian diabaikan? Saudari Tio sudah menunaikan seluruh tanggung jawabnya, kewajiban. Masa hanya untuk minta izin sampai mengajak, kalau perlu ada penyidik yang mendampingi untuk berobat, tetapi itu tetap tidak dikabulkan. Seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dan banggakan, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang berkeadilan. Keselamatan jiwa raga saudari Tio menjadi bagian dari tujuan adanya negara Republik Indonesia ini. Namun hak untuk melanjutkan pengobatan atas derita kanker pun diabaikan hanya karena ambisi saudara Rosa Purbakti. Di sisi lain, berkaitan kasus yang ditujukan kepada saya, bukti-bukti yang disampaikan sebagaimana nampak di dalam sidang pra-peradilan
adalah bukti terhadap suatu perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah van Helwich. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.